Shalom, salam gak sadis, salam TP, salam masuk target, salam TP ya, salam hijau buat semuanya. Jadi hari ini saya udah plong, udah tenang ya, sesuai. Memang kekuatan cuan Arbi masih kuat loh ya. Kita gather, kita dari minggu kemarin lihat momennya udah pas Trump menang di ini, kita pakai momen ya kan, teriak altcoin all session, saya suruh kalian ini ya kan. Terus next day-nya kita lihat dia BTC naik, apa belum mau kita pakai Ethereum ya naik sesuai rencana lah. Jadi good luck buat Cuan Army semua. Kekuatan Cuan Army masih oke ya, walaupun di saat begini cuma sisa ya lebih kurang viewernya 10.000 lah. Kalau dulu tahun 2021 30 ribuan, lebih kuat lagi. Tapi nggak masalah. Di sini show walaupun tinggal ribuan, tapi cuan arminya masih mantap ya kan. Congrats lah, saya lihat banyak komen yang udah mulai apa kan happy gitu, nggak seperti sebelum-sebelumnya yang rada stres waktu itu kan. Ini kelihatan banyak yang positif lah ya. Jadi udah masuk ke target saya ya. Target saya di 80. Ternyata bisa tembus, dia udah di 81 ya, lebih kurang di situ. Saya nggak kok masih bisa naik, enggak saya peduli lagi. Saya kalau mau ke atas target saya udah masuk gitu ya. Jadi kita masing-masing ini saya bahas karena kan banyak yang tanya, yang selalu pengen tahu kondisi saya jelaskan ya kan. Tapi ingat sekali lagi, bukan saya suruh kalian ikut saya atau ngajak ngikut apa langkah saya, karena masing-masing kita strategi, porto kita beda masing-masing. Jadi cara nanganinya, manage porto kita, hitungannya beda-beda ya kan. Nah kalau saya hari ini jelas udah saya TP semua, sudah out saya punya invest. Saya katakan sekali lagi out. Kemarin waktu di 79.700 saya TP. Saya TP BTC 20% lagi. Nggak taunya nendang sisa 10% lah BTC. Saya pikir ya lihat ini masih mau atau nggak ke 80 mungkin ya kan, saya biarkan. Terus agak malam udah 80-an something gitu kan. Saya lihat ya udahlah, lihat weekly candle-nya nutup gimana, saya pikir gitu, saya aman, saya TP lagi karena XRP tendang. Awalnya saya pikir XRP nggak ini kan ya, saya rencana nggak mau saya, kalau dia masih situ-situ kayak setrika ya udah saya biarkan aja. Nggak taunya nendang juga XRP, udah saya tarik semua. Jadi saya TP semua ya. Ethereum juga udah tembus dari target, saya pikir udah 32, saya tarik sisa porto saya juga di ETH ya. Jadi semua udah saya tarik keluar ya, karena udah masuk target saya. Oh kok bisa ke 100.000? Nggak masalah, whatever, saya udah cukup gitu. Yang mau nunggu di 100 silakan ya kan, masing-masing. Buat saya target saya udah di situ ya kan. Ya buat manusia itu nggak ada yang jago pas hit topnya di mana, aslinya nggak ada ya, cuma lebih kurang gitu ya, lebih kurang buat saya udah gitu. Seperti waktu bear market juga saya calling dia punya bottom di 20 ribuan ya kan, saya serok banyak di 20 ribuan, tapi sempet kasus FTX ngedrop lagi ya kan ke 15 something. Saya nggak dapat 15 something, pas saya bangun udah di agak mantul di 16.000 sekian gitu. Saya serok di situ ya. Saya dapat juga Ethereum ya. Ethereum juga saya dapat 900 something. Ya istilahnya saya DCA lagi lah. Saya awalnya Ethereum waktu di bear market itu ya banyak yang saya ambil di kisaran 1.200 something gitu. Ya, ternyata drop juga saat itu di 900-an. Saya tambah muatan di 900-an. Jadi overall
untuk BTC, ETH, cuan buat saya udah lebih dari cukup, udah masuk target saya di 80K. Jadi ya udah, ini bonus. Tadi pagi saya bangun lihat sempet sorong ke 817, tapi nggak ini saya cuma dapat di 81500. Sisa 10% itu saya TP semua. Karena bonus 10% itu saya lihat masih mau, kemarin waktu di 797 saya lihat masih mau ke 80 something gitu. Lihatlah kalau apa mau bonus itu lumayan, yang 10% itu nutupi yang kemarin-kemarin altcoin saya sempat minus. Ada 2 waktu saya switch ya, sempat saya cut itu minus, saya switch. Contohnya Cardano, waktu itu saya switch, saya rugi, sempat rugi minus 30%, tapi mantul balik dapat cuan lagi pas saya switch ke Ondo. Waktu itu Ondo mantul ya kan, tapi saya hitung masih bisa, ada rezeki gitu ya, memang lagi mau lah bulan ini. Tadi pagi juga gitu ya, ini lagi lagi wangi banget. Tadi pagi begitu buka market saya ambil short gold ya di 2686. Cepet udah drop, dapat 120 pip, langsung saya tarik modal, TP profit saya sisakan 30%, saya biarkan aja. Lagi mau gitu, lagi rezeki aja. Ya, jadi ada yang tanya, jangan tanya lagi ya, next ya, ini udah saya bahas. Kok kapan out, kapan ini, saya udah tarik semua. Jadi kalau BTC mau ke 8, ada yang mau ngejek kayak, BTC 85, udah 90, nggak mempan ke saya, karena saya itu udah stabil dengan hadapi kondisi itu ya, ngadepin market ini belasan tahun ini udah biasa sol-sol gitu, karena target saya top gitu ya, tapi nggak ada orang bisa tepat topnya sekian. Begitu juga bottom ya, bottom saya taksir 20 masih drop ke 15 16, nggak masalah, saya DCA gitu. Pas ininya cuannya yang lumayan juga gitu, jadi at least mendekati, buat saya udah oke gitu ya. Cuma mungkin kalau pendatang baru nggak tahu, atau anak-anak baru atau bocil-bocil, taksirnya 80 sekarang 81, kita sih ketawa ketemu yang gitu-gitu, udah ketahuan itu berarti pendatang baru kan. Kalau kita ketemu investor senior, itu mereka saat taksir untuk di mana posisi topnya, selisih dikit itu biasa, karena nggak ada orang bisa pas gitu ya. Jadi buat saya udah cukup gitu. Oke, jadi jangan tanya lagi ya nanti kau kapan out, saya udah kasih tahu, udah saya tarik semua gitu. Paling sekarang ini nanti ya santai-santai, cari scalpingan doang ya kan. Kalau kapan masuk lagi, nanti lihat, saya udah tarik. Kalau untuk BTC saya nggak ini, saya tunggu next bearish time lagi. Kalau mau cuan investor ya gitu, nunggu cari bottom lagi ya, tidak cari harga di top gitu. Oke. Paling nanti dana saya sekarang parkir, saya switch balik ke logam mulia, karena waktu saya DCA BTC di 16.000 something, saya ambil waktu itu, saya sempat switch, saya jual gold, dananya saya serok BTC saat itu ya. Jadi sekarang switch balik, jadi dari rich asset saya balik ke safe haven lagi dulu kondisi saat ini ya. Nah, untuk saat ini saya buat video posisi, mantap dia ya, market cap 2 triliun, 72 billion, masih naik hampir 5%, 4,7%. Wow, volumenya mantap, udah 216 billion lagi, naik 105% ya. BTC dominan sempat drop kemarin ya, pas dia ini ya di 58, ini udah agak menguat balik 59,2 ya. Fear and Greed udah posisi greed di 79. Ini sekarang tadi weekly-nya mantep banget nutupnya kan, nutup di 80,3, terus sorong balik ya kan.
Ini sekarang saya buat video BTC di 81.663, Ethereum 3.197, Solana $210, BNB 636 ya. XRP 59. Semalam saya TP XRP di 60 sen, 60, berapa lupa. Sempet ke 61 sekian tapi pas di 60, saya lupa, saya ini. Ya lumayan lah. Awalnya saya pikir saya biarkan lihat dia masih kayak setrika kan. Ternyata udah lumayan lah. Saya lepas dulu semua ya. Swing saya 2 hari kemarin saya ambil XEC juga udah mantul, tadi juga saya TP. Rezeki memang ada aja kalau lagi mau ya, wangi terus. Tapi kalau lagi nggak mau itu trade seminggu 3 kali kena tendang. Itulah kadang, tapi saya kalau trade saya for fun ya. Ada juga yang ini yang mungkin agak sakit gila agama lah, saya trade iseng gitu, dibilang sesat lah, judi lah. Saya itu cuma for fun. Anda nggak akan ngerti kalau Anda belum sampai tahap masa saya gitu ya. Itu saya belajar. Dulu saya di Amrik, saya lihat kenapa orang-orang tua pensiun mereka weekend ke kasino, sebab bukan gambling, mereka buat for fun. Bawa $100, main yang 1 sen, kling kling kling, dengar musik gini gitu. Ntar dia 2 jam 3 jam di sana, I lost $50. Hehehe, dia senang. Jadi mereka udah pensiun, udah santai. Uang gitu memang untuk for fun. Kadang dia dapat pas menang, dia seru dengar suara kling 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 klingnya pas mesin gitu kan di kasino tuh, begitu kena ya kling kling kling, itu happy banget mereka. Itu mereka panjang umur gitu dengan happy. Nah, saya juga trade itu bukan mau cari kaya, mau harus. Enggak, saya for fun gitu. Kadang saya trade saya aja, saya bisa, kalau lagi ini, kalau pede, ini kayaknya pas analisa. Saya bawa tidur, meleset bangun tidur, ketendang, udah, saya santai, cek lagi gitu. Nah, kalau kena lagi, saya tendang balik, ya happy, gitu aja. Bukan saya, wah tiap hari ini harus cuan sekian. Saya udah nggak di tipe situ. Saya udah lepas beban, ya kan. Udah nggak perlu biayain anak saya udah sukses, udah jadi dokter, ya. Jadi udah nggak ada nggak ada tanggungan gitu, ya. Beda dengan, jadi kalau ada yang apa, ya saya ketawa sih. Kadang ada yang nggak tahu siapa kita, wah ngejudge-nya terlalu ini, macam pakai sekte sesat lagi. Ya Allah, memang Konoha warga 62 ada aja. By the way, ini sekarang kalau kita lihat minggu ini, itu nanti Kamis ada Jerome Powell pertemuan lagi mereka ya. Ini orang-orang bank gitu, itu agak diperhatikan minggu ini. Hari ini Senin atau event nggak ada gimana event ya. Tapi saya tadi pagi ambil tren karena saya ingat minggu kemarin juga saya saat itu nggak masuk. Saya pikir justru goalnya drop lumayan gitu. Nah pagi ini karena tadi pagi sebelum buka market saya cek berita gitu, agak ini market Asia agak di stop. Begitu buka market Asia hari ini merah gitu. Berita tadi pagi saya bangun pas saya cek memang udah ini agak market Asia agak kecewa, Cina spesial market dengan stimulusnya yang kurang jelas gitu, nggak terbuka juga. Jadi minggu kemarin wah akan stimulus begini gitu, market agak positif ya. Ternyata nggak jelas juga stimulusnya. Arah-arahnya kemana ya, Cina nggak terbuka, jadi market tanggapi negatif gitu. Makanya tadi pagi saya habis baca juga pas saya lihat trennya minggu kemarin Senin juga begitu buka market gold drop ya udah makanya saya iseng saya ambil short begitu buka market gold, ternyata rezeki dapat 120 pip saya TP, ya biarkan dulu tuh sisanya ya.
Nah, untuk minggu ini ya, mulai Senin Selasa nggak gimana event. Rabu yang harus diperhatikan, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu udah mulai data CPI ya. Rabu dia CPI itu satu yang harus diperhatikan. Terus Kamisnya biasa data gembel kan. Tapi setelah itu siang di sana waktu Eastern Time ya, di Indo tengah malam lah ya. Tengah malamnya itu mulai jam 1 itu. Ya itu kayaknya ini mereka orang-orang bank pertemuan ini ya antara gubernurnya Bank of England, terus ECB, si presidennya ECB, si Christine Lagarde ya. Terus si Jerome Powell. Jadi giliran speaknya kayaknya ini mulai jam 1 gubernur Bank of England, jam 1.30, jam 2 terus si Lagarde, selang 1 jam lagi jam 3 siang di New York Eastern Time, jam Amrik Eastern, jam 3 di Indo, jam 3 subuh lah ya. Udah masuk Jumat berarti, ini dia kan Kamis, masuk Jumat subuh pagi. Itu Mbak Jerome speak ya. Terus nanti pas Jumatnya satu lagi retail. Tapi yang pasti akan diperhatikan di Kamis ini ya. Rabu Kamis CPI itu sangat-sangat ngaruh sekali. Nah itu yang kalau kita lihat event untuk di minggu ini ya. Jadi kalau untuk hari ini, kalau saya mau scalping, tadi ada yang teko kasih apa mau scalpingan. Kalau mau scalping sih kayaknya boleh coba itu meme coin yang udah naik tinggi gitu ya. Kalau pengen scalping boleh di short. Saya kalau mau scalping hari ini saya akan ambil short gitu, nggak long sih. Tapi short yang udah naik tinggi-tinggi ini masih ada altcoin lumayan ya pada mulai hijau ininya ya. Semalam yang hijaunya bagus gitu. Karena pas BTC dominance dropnya lumayan, ini udah agak menguat balik, udah balik ke 59,2 dominance-nya. Ya beberapa lah kayak koin anjing, meme koin anjing kayaknya bisa kalian short, kalian pantau dia punya time frame kecil ya kayak Shiba, Floki gitu ya. Itu koin anjing boleh kalian cek gitu. Kalau pengen short si scalping ya. Satu lagi kayaknya saya pengen short helium juga nih, HNT. Cuma kalau ini yang agak ragu kalau nanti saya short ada yang ikutan, kalau banyak ikutan dia agak nendang ini helium ini ya. Ini kayaknya CFI juga ini. Dia pantau kalau berat mana nanti dia sorong lagi. Nanti lah saya lihat mana yang saya mau ini, tapi yang jelas hari ini saya akan ambil posisi short sih. Oke. Jadi begitu aja pembahasan hari ini. Untuk di hari Senin ini good luck buat semua, banyak yang ini yang tapi sekali lagi ya, ini saya cuma menjawab pertanyaan beberapa cuan army karena yang udah ikut saya lama, udah ini ya, pengen tahu langkah-langkah saya sampaikan langkah-langkah saya apa yang udah saya lakukan, tapi bukan berarti Anda mengajak Anda dan tidak menelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan gitu. Oke, jadi begitu aja. Dan ya di sini yang saya tahu yang cuan-cuan, kalau cuan-cuan army yang udah ikut lama saya nggak pusing. Yang saya agak kadang saya ingatan gitu, kadang anak-anak baru, subscriber baru ya kan, apalagi yang
plus 62 yang IQ 78, kita ngomongnya panjang sebegini, dia tangkap satu poin gini, dia lakukan, nanti kalau salah dia koreksi yang ini gitu. Padahal whole sentence-nya bukan begitu. Itu banyak yang begitu. Maka kadang saya malas ini, mau dia ngomong, dia komen apa, paling saya erase saja gitu, nggak saya pedulikan gitu. Ya, cuma kadang ada anak-anak baru, kasihan aja, saya takut mereka salah kaprah gitu. Tapi kalau buat Cuan Army yang udah ikut lama dari 2020, 2021, udah nggak perlu saya kasih tahu lagi, masing-masing udah yang dewasa lah, apa yang saya sampaikan mereka selalu cerna gitu. Ya, jadi begitu aja buat saya udah oke, sudah masuk target saya, sudah saya tarik semua aset saya. Jadi saya tidak ada beban untuk pikir kemana lagi. Cuan saya udah lebih dari cukup. Di BTC lumayan saya dapat, ya, di Ethereum lumayan, altcoin yang perhitungannya tipis. Untung di 10% saya sisain itu rupanya tembus bisa teh. Jadi cuan dari yang di 10% itu balance ke altcoin masih plus tipis. Jadi overall masih menang banyak. Jadi oke buat saya gitu. Tapi masing-masing porto kalian dengan porto saya kan beda gitu ya. Ada yang malah nggak ada BTC, mereka cuma koin micin gitu kan, beda lagi minus ya. Anda tanya saya nggak tahu gimana manage-nya karena Anda tidak ngerti balance dari porto Anda gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Senin ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.